Oke, di video selanjutnya ini dalam rapot kurikulum merdeka versi 5.0 Ethiopia, untuk saya nanti akan menjelaskan sedikit apa yang harus kalian lakukan tentang aplikasi ini yang pertama kali, yaitu tentang mengisi data pokok di dalam aplikasi ini. Jadi di dalam aplikasi ini ada beberapa menu yang berwarna-warni. Tentunya ini bukan sekedar menu, tapi ini adalah urutan. Jadi kalian itu tidak boleh sembarangan mengisi rapot kurikulum merdeka. Yang pertama, kita harus mengisi pada bagian yang berwarna oranye. Nah, itu yang harus kita lengkapi terlebih dahulu sebelum kita mengisi nilai di bagian warna biru atau memprint atau mengoutputkan hasil yang kita kerjakan di warna hijau. Oke, kita akan fokus di warna oranye terlebih dahulu. Ini harus kita pahami dulu bahwasanya ini adalah data pokok ya. Untuk profil, silahkan diisi profil sekolah. Ini tidak akan saya buka karena nanti ada data yang dideteksi oleh YouTube. Sepertinya data ini sepertinya semuanya sudah paham ya data. Terus yang kedua yaitu ada data umum. Silahkan kalian klik ke data umum ya. Ini data umum ini. Data umum. Ini ada beberapa menu ya, ada beberapa menu yang harus kalian pahami. Yang pertama ada mata pelajaran intra atau mata pelajaran inti dari kurikulum merdeka. Ada 8, yang pertama agama, kedua pendidikan Pancasila, sampai yang terakhir yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Ini sangatlah banyak sekali, tapi untuk kelas atas atau kelas bawah itu tentunya dipisahkan. Jadi kalian kalau ada kelas bawah misalkan tidak ada coding, tinggal kalian hapus saja, nggak apa-apa ya, kalian hapus saja ke tombol delete yang ada di keyboard kalian ya. Jadi seperti ini. Nah, dihapus saja. Bahasa Inggris misalkan nggak ada, kita hapus. Ilmu pengetahuan alam sosial tidak, kita hapus. Jadi untuk kelas 1 sampai kelas 2 itu kayaknya hanya ada 5 pelajaran. Dan untuk pendidikan jasmani dan olahraga ini ada, tapi ini ada kolom kosong. Nah, kalian tidak perlu khawatir karena kolom kosong ini tidak akan terbaca nanti di output nilai. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk menghapusnya. Jadi biarkan seperti ini saja. Nanti kalau mengembalikan bagaimana? Ini ada tombol kecil, silahkan dikembalikan untuk kelas atas. Nah seperti ini ya. Jadi ini jika kalian tidak menginginkan mata pelajarannya, silahkan dihapus saja, tidak masalah. Ini kita aktifkan semuanya saja, tidak apa-apa ya. Jadi untuk kelas bawah silahkan dihapus yang seperlunya tidak perlu. Misalkan yang tengah ini dihapus, tidak perlu. Yang bawah ini dinaikkan, tidak perlu, karena nanti sudah otomatis terbaca. Yang kedua ada mata pelajaran mulok ya, mulok ini seni atau seni dulu, seni silahkan seni rupa atau seni tari, silahkan, ini bebas ya kalian mau ngisi yang apa dulu. Misalkan seni tari dulu, seni musik dulu, seni rupa dulu, tidak apa-apa, sesuai dengan data sekolah kalian. Terus yang di sebelahnya lagi itu ada mulok atau muatan lokal bahasa Jawa dan apa gitu. Biasanya satu sekolahan maksimal ada 2 muatan lokal. Kalau di jenjang sekolah dasar itu ada 1 ya, ini enggak masalah, silahkan diisi sesuai keadaan mulok di sekolah masing-masing ya. Terus selanjutnya ada KKM. Ini sebenarnya kalau di kurikulum merdeka namanya bukan KKM ya, namanya standar. Jadi untuk ini opsional sesuai dengan sekolah masing-masing. Silahkan ditentukan sesuai dengan rapat dewan guru dan kepala sekolah. Ya kita lanjutkan di bawah ini. Di bawah ini ada namanya ekstra wajib. Ini yang kita cantumkan, yang wajib ada pramuka dan BTA sesuai standar yang ada di sekolah-sekolah pada umumnya. Kalau misalkan BTA tidak ada, tinggal menghapusnya ya. Atau pramuka tidak ada, tinggal menghapusnya. Tapi pramuka kayaknya semuanya ada. Kalau BTA tidak semuanya ada, tinggal menghapusnya dan mengganti ekstra wajib yang lainnya, gak apa-apa. Hanya ada kita batasi 2. Terus kalau ada ekstra lain silahkan, misalkan seperti karate dan yang sebagainya, ada di kolom ekstra pilihan sebelahnya ekstra wajib. Silahkan kalian ketikkan apa ekstra, misalkan karate, misalkan ada ekstra drum band seperti ini ya. Jadi ekstra ini silahkan ketik sesuai dengan keadaan di sekolahnya masing-masing.
Oke, itu saja itu yang data umum. Data umum kita tidak ada masalah. Yang selanjutnya kita ada yang namanya data siswa. Data siswa itu ada data di mana kalian harus mengisikan data siswa yang ada di sini. Data siswanya ini bermacam-macam, dimulai dari NIS, NISN, nama peserta didik, dan jenis kelamin. Jenis kelamin ini cukup L dan P atau laki-laki dan perempuan gitu ya, tidak ada yang lain. Terus tempat lahir dan seterusnya sampai yang wali. Silahkan diisi sesuai dengan arahan. Terus yang selanjutnya ini harus diisi secara manual, yaitu tujuan pembelajaran. Ini silahkan kalian isi. Kalau di mapel biasanya hanya ada satu seperti ini ya, silahkan diisi secara manual. Khusus di agama silahkan kalian isi sesuai dengan agama yang ada di sekolah kalian. Misalkan ada Islam, Kristen, Katolik, semuanya diisi, atau 6-6-nya ada, silahkan diisi. Kenapa hanya ada 6 agama? Kita sesuai dengan peraturan Kemendikbudnya, yaitu ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, itu tujuan pembelajaran. Ini wajib diisi karena kaitannya nanti dengan penilaian yang ada di nilai. Nah, warna biru ini. Selanjutnya itu ada kolom agama. Nah, karena raport ini disetting untuk agama, yaitu semua agama itu ada. Jadi kalian tidak perlu lagi nanti membuat raport 2 file, satu untuk Islam, satu untuk agama, tidak perlu. Di sini kalian sudah harus mengisikan agama. Misalkan agama yang pertama ini Islam, terus absen 2 ini ada Kristen, misalkan absen 3 ada Islam lagi. Nanti otomatis dia akan terbaca otomatis di output rapotnya. Itu untuk kolom agama. Kan untuk diisi agama ya. Jadi ini wajib hukumnya kalau mau nilai agamanya terbaca ya. Kalau Islam semua bagaimana? Ya gak masalah, malah lancar gitu. Jadi kalau ada Kristennya bagaimana? Ya gak masalah, justru malah itu yang menjadi unik daripada raport ini, karena raport ini sudah disetting sedemikian rupa. Oke, ini wajib diisi urutnya. Jadi dari profil, data umum, data siswa, tujuan pembelajaran, agama, ini ada absen, silahkan diisi juga absen. Terus yang terakhir ada kenaikan. Di sini kenaikan itu hanya untuk kelas 1 sampai kelas 5. Silahkan dari kelas 1 sampai kelas 5, apabila kalian menggunakan raport ini silahkan diisi. Misalkan Ananda siapa namanya ini masih kosong kan, belum kita isi tadi. Ya, naik ke kelas 2 misalkan. Nah, nanti akan di-output terbaca naik ke kelas 2. Beda cerita kalau anak itu kalian menulis di profil ini kelas 6, ya maka nanti kenaikan tidak perlu diisi. Jadi kelas 6 otomatis lulus sesuai dengan sistemnya. Itu saja untuk pengisian data utama dari rapot kurikulum Merdeka versi 5.0. Barangkali nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jadi untuk mengisi yang file yang isi data yang berwarna oranye ini, hukumnya wajib diisi terlebih dahulu. Jangan sampai kalian mengisi nilai baru mengisi data pokoknya. Jangan sampai terbalik ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipelajari lagi. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.